Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya terkait P3K Guru tahun 2022, yang mana di sini kami akan membahas sebuah informasi resmi ya, atau pengumuman resmi dalam bentuk siaran pers dari BKN untuk pendaftaran P3K Guru tahun 2022 dan jawaban bagi pelamar prioritas 1 yang tidak mendapatkan penempatan ketika login di SSCISN. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini baru-baru saja Bapak Ibu ya, ada surat edaran dalam bentuk siaran pers dari Badan Kepegawaian Negara, siaran pers bernomor 022 Bapak Ibu ya, rilis BKN garing angka Romawi 10 2022. Nah, di sini kita bisa lihat terkait pendaftaran seleksi P3K tenaga guru dibuka mulai 31 Oktober 2022. Nah, ini adalah siaran pers terbaru dari BKN Bapak Ibu ya. Nah, tentunya di sini merujuk surat PLT Kepala BKN nomor 35846 BKS 0401 SDK 2022 tanggal 30 Oktober 2022 perihal penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru tahun 2022 dan persetujuan Menteri Pan-RB melalui surat bernomor B2223 MSM 0100 2022 terkait jadwal pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022. BKN resmi membuka pendaftaran seleksi P3K untuk tenaga guru mulai tanggal 31 Oktober Bapak Ibu ya, melalui portal https sscisnbkn.co.id seperti itu ya. Jadi ini resmi ya, surat ini resmi Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwasanya lebih lanjut, pelamar P3K Guru yang akan untuk prioritas 1, 2, dan 3, P1, P2, P3, dan P4 umum itu dibuka tanggal 31 Oktober sampai dengan 13 November ya 2022 tentunya. Seleksi administrasi dimulai 31 Oktober 2022 sampai dengan 15 November 2022 dengan pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P1, P2, P3, dan pelamar umum pada 16 November sampai dengan 17 November 2022 tentunya. Di sini katakan bagi prioritas 1 P1 maksudnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk pelamar prioritas 1 dalam hal ini P1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas untuk pelamar nilai ambang batas ya. Sedangkan untuk P2 adalah pelamar yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara sebagai ex tenaga honorer K2 yang tidak termasuk dalam prioritas 1. Sedangkan prioritas 3 atau P3 adalah guru non ASN yang tidak termasuk dalam guru non ASN kategori pelamar P1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara 6 semester pada Dapodik. Nah, sedangkan untuk pelamar umum P4 adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek tentunya Bapak Ibu ya, dan atau pelamar yang terdaftar di Dapodik. Pada SSCISN tahun 2022, seluruh pelamar yang sudah terdaftar tahun 2021 dan sebagai pelamar prioritas di sini lanjutkan maupun yang mendaftar pada tahun 2021 tetap melakukan registrasi. Jadi semua pelamar P1, P2, P3, P4 itu wajib untuk melakukan registrasi Bapak Ibu ya, sampai menyelesaikan pendaftaran yang dimulai tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022. Dalam hal formasi jabatan bagi P1 yang tidak mendapatkan penempatan, maka dimungkinkan bagi P1 untuk turun status dengan melakukan verifikasi dan validasi ijazah dengan
melihat linearitas mata pelajaran dan ijazah yang dimiliki serta ketersediaan formasi pada jabatan yang baru. Maka P1 dapat menjadi P2, P3 atau pelamar umum. Nah, jadi sudah terjawab dari pihak BKN ya melalui siaran pers terkait kejelasan nasib bagi P1 atau pelamar prioritas 1 yang tidak mendapatkan penempatan ya. Jadi bagi formasi jabatan bagi P1 yang tidak mendapatkan penempatan, maka sudah resmi Bapak Ibu ya, maka dimungkinkan bagi P1 untuk turun status. Jadi Bapak Ibu turun status tentunya dengan melakukan verifikasi ya, ada verifikasinya dan validasi ijazah. Tentunya akan melihat linearitas mapel ya, mata pelajaran dan ijazah yang dimiliki serta ketersediaan formasi pada jabatan baru. Jadi nanti bisa turun prioritas kalau misalkan pada jabatan baru nantinya itu ada formasi. Jadi Bapak Ibu akan menjadi P2, P3 atau P4 dalam hal ini adalah pelamar umum. Jadi melalui siaran pers ini BKN memperbolehkan untuk turun status seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan lagi, prioritas P2 dan P3 akan dilakukan mekanisme seleksi observasi setelah Kemendikbud melakukan residu pada data P1. Khusus untuk pelamar umum dapat memilih formasi setelah P2 dan P3 selesai melakukan observasi dan ketersediaan formasi dari P2 dan P3. Jika formasi sudah terpenuhi oleh P2 dan P3, maka P4 tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nanti P2 itu dengan P3 sudah melakukan observasi dan ternyata sudah tidak ada ketersediaan formasi, maka secara otomatis pelamar umum atau P4 itu tidak dapat melanjutkan pendaftaran di seleksi P3K Guru tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini dilanjutkan lagi, seleksi yang digunakan dalam P3K Guru menggunakan UNBK Kemendikbud. Data akan terinskripsi dalam sistem pengolahan data SSCASN, pengolahan nilai yang apabila hasilnya memenuhi passing grade beserta afirmasinya maka akan ditandatangani secara digital menggunakan digital signature. Seperti itu ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Dan dapat didownload serta diumumkan oleh masing-masing instansi. Detail dari pelaksanaan P3K Guru terdapat pada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi CASN dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru instansi daerah tahun 2022. Seperti itu ya. Jadi intinya dari siaran pers yang kita dengarkan tadi atau kita perhatikan atau kita baca, ternyata untuk pelamar P1 yang tidak mendapatkan penempatan dari info BKN, maka dimungkinkan bagi P1 untuk turun status dengan melakukan, kalau turun status tetap harus melakukan verifikasi dan validasi ijazah. Kemudian nantinya Bapak Ibu yang turun status akan melihat linearitas mata pelajaran dan ijazah yang dimiliki serta ketersediaan formasi pada jabatan yang baru. Maka P1 dapat menjadi P2, P3 atau pelamar umum. Nah, sudah sangat jelas ya terkait kejelasan bagi guru lolos PG yang tidak mendapatkan penempatan kemarin saat login di SSCASN. Seperti itu ya. Jadi ini resmi Bapak ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah merupakan siaran pers dari rilisan BKN tentunya Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan hal itu kami ingin memberikan sedikit informasi lagi bahwasanya Bapak Ibu sudah ada menu baru lagi di SSCASN. Bapak Ibu bisa mengecek ya terkait info lowongan di sebelah kiri dari tombol login di SSCASN. Jadi Bapak Ibu bisa klik info lowongan. Nah, nantinya di sini Bapak Ibu sisa memasukkan ya jenis pengadaan, apakah P3 teknis kesehatan. Nah, untuk P3K Guru kayaknya tidak ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, untuk instansi, pilih instansi, kemudian pilih pendidikan seperti itu ya. Misalnya kita pilih P3K Tenaga Kesehatan, kemudian S1 Sarjana, setelah itu Akta 4 Kesejahteraan Sosial, kemudian kita cari. Nah, secara otomatis di sini kebetulan belum ada Bapak Ibu ya. Ini websitenya untuk simulasi pemilihan formasi atau SPF itu belum diupdate ya untuk info lowongan. Mungkin nanti malam atau besok sudah full Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.